Berikut cerita horor berjudul Santri Muda Selamatkan Tumbal Perawan dari Pesugihan Buto Ijo. Namaku Umar. Aku santri muda dari sebuah pesantren besar di Yogyakarta. Usiaku baru 19 tahun, tapi sudah cukup banyak ilmu agama yang kupelajari. Aku dikenal taat, rajin mengaji, dan selalu menjaga sholat 5 waktu, meski di tengah kesibukan. Beberapa hari lalu, aku mendapat kabar bahwa Mbok Darmi, ibuku, sakit keras. Ia tinggal sendirian di desa sejak ayah meninggal beberapa tahun lalu. Karena tidak ada saudara dekat yang bisa merawatnya, aku memutuskan untuk pulang, meskipun hanya sementara. Desa tempatku tinggal bernama Desa Sumbermulyo, sebuah kampung kecil yang tenang, terletak di lereng perbukitan. Rumah kami berada di ujung barat desa, dekat sawah dan hutan jati. Rumah kayu tua itu masih berdiri kokoh, meski atapnya mulai bocor di musim hujan. Saat sampai, suasana terasa aneh. Tidak seperti biasanya. Udara terasa lebih sunyi dari pagi hingga malam. Warga jarang berkumpul di warung atau balai desa. Beberapa tetua menyambutku dengan senyum kaku, lalu pergi begitu saja. Bagaimana keadaan Mbok Darmi? Tanyaku pada tetangga. Iya, sudah di rumah. Tapi, biarkan dia istirahat, jawab Bu Minah, tetangga sebelah. Aku langsung menuju rumah. Di dalam, Mbok Darmi terbaring lemah di atas tikar. Pipinya cekung, matanya sayu. Tapi ia tersenyum saat melihatku. Kamu pulang, Nak. Aku duduk di sampingnya, lalu memegang tangannya yang dingin. Iya, Bu. Aku akan jagain Ibu. Malam itu, aku tidur di dekat Mbok Darmi. Angin berhembus pelan dari arah jendela yang sedikit terbuka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Pelan, tapi jelas. Aku bangkit pelan, membuka pintu. Di luar, bulan bersinar redup. Bayangan hitam bergerak cepat di antara pohon jati. Aku menelan ludah. Ini bukan hanya khayalanku. Ada sesuatu di desa ini, dan aku harus tahu apa itu. Sejak malam pertama tiba di desa, aku tidak bisa tidur nyenyak. Selain karena kekhawatiranku pada Mbok Darmi, ada sesuatu di luar sana yang terus mengganggu pikiranku. Bayangan hitam itu, aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya khayalan atau angin lewat. Tapi naluriku sebagai santri memberitahuku lain. Ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Pagi hari, seperti biasa, aku pergi ke masjid untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Masjidnya sederhana, dinding kayu, atap genteng, dan lantai keramik usang yang sudah mulai retak-retak. Di sisi barat masjid, ada pohon banyan besar yang konon katanya sudah berumur ratusan tahun. Setelah selesai salat, aku menyapa beberapa warga yang baru saja keluar dari masjid. Bagaimana kabar desa? Lama tidak pulang, banyak yang berubah. Tanyaku pada Pak Sastro, salah satu tetua desa. Ia menatapku sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah. Kita semua baik-baik saja, Nak. Cuma, lebih baik jaga diri. Jangan banyak bertanya. Aku mengerutkan dahi. Kenapa, Pak? Ia tidak menjawab. Hanya menggeleng pelan, lalu berlalu. Sore itu, setelah membantu Mbok Darmi minum obat, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar ke arah hutan belakang desa. Udara sore cukup sejuk, tapi semakin dekat ke pinggiran hutan rasanya semakin dingin. Dingin bukan karena angin, tapi karena sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, dari dalam semak, aku mendengar suara tangisan. Perlahan aku mendekat. Di balik rumpun bambu, terduduk seorang anak perempuan. Wajahnya kotor, bajunya compang-camping. Ia menangis pelan, seakan takut ketahuan. Aku mendekat perlahan. Siapa kamu? Kenapa menangis? Ia menatapku dengan mata penuh ketakutan. Jangan biarkan dia ambil aku lagi. Aku berjongkok di depannya. Siapa yang akan ambil kamu?
Ia menggigit bibirnya. Paman Ki, atau dia bilang aku harus jadi tumbal. Untuk ritualnya. Jantungku berdebar keras. Ki Ato, pamannya Rina, orang pintar yang selama ini dihormati di desa. Apakah benar ia terlibat dalam hal-hal sesat? Aku menenangkan gadis itu. Tenang, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Siapa namamu? Rina, jawabnya pelan. Malam itu, aku membawa Rina ke rumah Mbok Darmi. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Ia butuh perlindungan. Saat Mbok Darmi melihat Rina, ia hanya menghela napas panjang. Dari mana kamu ambil anak ini, nak? Aku temukan di hutan, Bu. Dia bilang mau dikurbankan oleh Ki Ato dalam ritual pesugihan. Mbok Darmi diam sejenak, lalu berkata, pelan, kalau begitu, hati-hati, nak. Desa kita sedang diliputi kejahatan gaib. Aku menatap ibuku. Ibu tahu apa-apa tentang ini? Ia menggeleng pelan. Cukup banyak yang hilang akhir-akhir ini. Gadis-gadis muda. Keluarganya cuma bisa pasrah. Tidak boleh banyak tanya. Aku merasa darahku mendidih. Ini bukan sekadar cerita mistis. Ini nyata. Dan aku tidak bisa tinggal diam. Malam semakin larut. Aku duduk di luar rumah, membaca Al-Quran. Rina tertidur lelap di dalam. Tiba-tiba, angin bertiup kencang tanpa awan badai. Suara ranting bergoyang. Lalu, aku melihatnya. Sebuah bayangan hijau besar muncul di antara pepohonan. Matanya menyala-nyala, tubuhnya tinggi menjulang. Buto ijo. Aku langsung bangkit dan membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas dengan suara lantang. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu menghilang dalam kepulan asap. Aku menelan ludah. Ini baru permulaan. Besok, aku harus cari, tahu lebih banyak tentang Ki Ato, tentang ritualnya, dan tentang kenapa Rina harus menjadi tumbal. Aku bersumpah, aku akan menyelamatkannya. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa tidur setelah melihat bayangan hijau tadi malam. Apa yang kulihat benar-benar nyata, bukan khayalan atau sugesti. Aku yakin itu adalah Buto Ijo, makhluk gaib yang selama ini hanya kudengar dalam cerita-cerita mistis dari santri, senior di pesantren. Tapi sekarang, aku tidak lagi meragukannya. Pagi hari, Rina masih tertidur lelap di dalam rumah. Mbok Darmi sudah bangun lebih awal, duduk di depan pintu sambil menanak nasi. Kamu tidak tidur semalaman? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku lihat sesuatu di luar. Ia menatapku dengan tatapan sedih dan prihatin. Sudah banyak yang melihatnya, tapi tidak ada yang berani bicara. Aku mendekat dan duduk di sampingnya. Kenapa, Bu? Kenapa semua orang takut? Mbok Darmi diam sejenak, lalu berkata, karena mereka percaya Ki Ato punya kekuatan besar, dan Buto Ijo adalah bagian dari itu. Aku menelan ludah. Jadi, Ki Ato memang melakukan ritual pesugihan? Ia menghela napas panjang. Aku tidak tahu pasti. Tapi kalau kamu ingin tahu lebih, pergilah ke masjid malam ini. Di sana, kadang ada yang membicarakan hal-hal yang tidak boleh terdengar di telinga warga biasa. Malam itu, aku pergi ke masjid seperti biasa untuk sholat Isya dan tarawih. Setelah jamaah pulang, aku tetap tinggal untuk membaca Al-Quran dan berdoa. Udara malam terasa sangat tenang. Hanya suara jangkrik dan angin tipis yang menyusup dari celah jendela. Aku baru saja membuka surah Ar-Rahman ketika, dari sudut mataku, terlihat sebuah bayangan di dekat pintu belakang masjid. Gadis itu, Rina. Tapi bukan Rina yang kutinggalkan di rumah tadi. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Ia duduk di lantai kayu masjid, menangis pelan. Aku langsung bangkit dan mendekatinya. Rina, kamu dari mana? Aku kira kamu di rumah. Ia mengangkat wajahnya. Matanya penuh ketakutan. Aku kabur. Dia hampir ambil aku. Aku jongkok di depannya. Siapa yang hampir ambil kamu? Paman Ki Ato dan Buto Ijo. Mereka bilang, aku harus jadi tumbal.
untuk ritual bulan purnama besok malam. Aku merinding. Kenapa kamu? Kenapa harus kamu? Rina menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku sepupunya, darah dagingnya sendiri. Katanya, korban dari keluarga sendiri akan membuat pesugihan lebih kuat. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hatiku terasa pedih. Aku ingat pesan Kiai Jafar, guruku di pesantren. Kalau kamu jumpa kejahatan gaib, lawan dengan iman dan ayat-ayat Allah. Jangan takut, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berserah diri. Aku menepuk bahunya, pelan. Tenang, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku akan lindungi kamu. Rina mengangguk pelan, lalu menjatuhkan diri ke pelukanku. Ia menangis keras. Aku memeluknya erat, sambil membacakan zikir pelindung. Di luar masjid, angin bertiup, kencang. Pohon-pohon bergoyang hebat, dan dari balik tembok masjid, sekilas bayangan hijau muncul lagi. Buto ijo, aku langsung berdiri dan membacakan surah Al-Baqarah dengan suara lantang. Bayangan itu menghilang. Setelah suasana tenang, aku membawa Rina pulang ke rumah. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian. Dia butuh perlindungan. Saat sampai, Embok Darmi sudah menunggu dengan lampu redup menyala. Bagaimana? Tanyanya pelan. Aku duduk di kursi bambu usang di ruang tengah. Dia hampir ditangkap. Aku harus segera bertindak. Embok Darmi menghela napas. Kalau begitu, pergilah ke Gunung Selo. Cari Kiai Jafar. Kalau ada yang bisa bantu, itu hanya dia. Aku terdiam sejenak. Kiai Jafar adalah guru spiritualku di pesantren. Ia juga dikenal memiliki ilmu laduni yang tinggi. Kalau ada yang bisa membantuku melawan Buto Ijo, itu adalah dia. Besok pagi, kataku pelan, aku akan berangkat. Rina menatapku dengan mata yang mulai memancarkan harapan. Kamu akan kembali? Aku tersenyum tipis. Ya, aku janji. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Aku duduk di luar rumah, membaca Al-Quran sambil menjaga Rina yang tertidur lelap di dalam. Aku tahu, ini baru permulaan, dan aku siap menghadapi apapun yang ada di depan. Apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkan Rina sebagai seorang santri, sebagai manusia, dan sebagai hamba Allah yang tidak takut pada kegelapan. Aku berangkat pagi-pagi sekali. Langit belum sepenuhnya terang, tapi burung-burung sudah mulai berkicau di antara pepohonan jati. Mbok Darmi memberiku bekal roti dan air minum. Hati-hati, nak, katanya sambil memegang tanganku erat. Jangan lupa zikir setiap langkahmu. Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku pasti pulang dengan bantuan. Rina juga ikut mengantarku sampai ke pintu depan. Ia menatapku dengan mata yang penuh harapan. Kamu akan kembali? Aku tersenyum. Ya, jaga dirimu baik-baik. Jangan keluar rumah tanpa izin Embok Darmi. Lalu aku berjalan menyusuri jalan desa yang masih sepi. Udara pagi begitu segar, tapi hatiku tidak tenang. Aku tahu, apapun yang akan kutemui di Gunung Selo, itu bukan perjalanan biasa. Perjalanan menuju Gunung Selo memakan waktu hampir 4 jam. Aku melewati jalur pegunungan kecil, ladang jagung, dan hutan kecil yang sunyi. Di tengah perjalanan, angin mulai bertiup aneh, tidak kencang, tapi seperti bisikan pelan yang tidak bisa kupahami. Beberapa kali aku melihat bayangan hijau di sudut mataku. Pertama, hanya sekilas, seperti bayangan pohon yang bergoyang. Tapi semakin jauh aku berjalan, semakin jelas. Sosok tinggi besar muncul di balik semak. Matanya menyala-nyala. Tubuhnya dibalut kabut hijau tebal. Buto Ijo, aku langsung membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas dengan suara lantang. Angin berhenti. Bayangan itu menghilang. Tapi aku tahu, ia masih mengikutiku. Akhirnya, aku sampai di lereng Gunung Selo. Di sana, Kiai Jafar tinggal dalam sebuah gubuk sederhana di dekat sumber mata air. Gubuk itu dikelilingi oleh pohon randu dan batu-batu besar. Kiai Jafar sedang duduk di ambang pintu, membaca Al-Quran saat aku tiba. Umar, katanya tanpa menoleh. Aku sudah menunggumu, aku terkejut. Bagaimana Bapak tahu saya datang? Ia tersenyum tipis. Ada yang membawa kamu kemari. Bukan hanya niatmu,
tapi juga sesuatu yang lain, yang mengikutimu dari belakang. Aku menelan ludah. Buto Ijo, Kiai Jafar mengangguk pelan. Aku tahu, dia sudah lama mencari korban, tapi sekarang ia melihatmu sebagai penghalang. Aku duduk di sebelahnya, lalu aku menceritakan semua yang telah terjadi, tentang Rina, tentang Ki Ato, dan tentang ritual pesugihan yang akan dilakukan besok malam. Kiai Jafar mendengarkan dengan sabar. Setelah selesai, ia berkata, "Ini bukan hanya soal ilmu hitam atau manusia tamak. Ini adalah ujian iman. Kamu harus siap melawan kejahatan gaib dengan ayat-ayat Allah dan zikir yang benar." Aku mengangguk. Apa yang harus saya lakukan? Ia memberiku sebuah tasbih kecil dan beberapa lembar kertas bertuliskan zikir khusus. Gunakan ini untuk melindungi diri dan Rina. Dan kalau kamu ingin melawan Buto Ijo secara langsung, kamu harus masuk ke dunia mereka. Aku mengerutkan dahi. Dunia mereka? Iya. Tempat makhluk itu tinggal. Kuburan keramat di pinggir hutan. Di sanalah Ki Ato melakukan ritualnya. Disitulah Buto Ijo lahir. Aku diam sejenak. Saya harus pergi ke sana? Kiai Jafar menatapku dalam-dalam. Kalau kamu ingin menyelamatkan Rina dan menghentikan semua ini, iya. Malam itu, aku tidur di gubuk Kiai Jafar. Ia mengajariku lebih lanjut tentang cara melawan makhluk halus. Jahat menggunakan zikir dan ayat-ayat suci. Jangan takut, katanya. Allah selalu bersamamu. Selama kamu tidak meninggalkannya, Dia tidak akan meninggalkanmu. Aku mengucapkan syukur atas ilmu yang diberikannya. Hatiku sedikit lebih tenang. Esok pagi, aku kembali ke desa. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Karena aku tahu, malam ini adalah malam penentuan. Aku tiba di rumah menjelang siang. Rina langsung menyambutku dengan wajah cemas. "Kamu kembali? Aku senang sekali." Aku tersenyum. "Aku janji aku akan kembali. Sekarang, kita harus bersiap." Embok, Darmi menatapku. "Apa yang akan kamu lakukan?" Aku menatap matanya. Melawan mereka. Melawan Ki Ato. Melawan Buto Ijo. Untuk menyelamatkan Rina. Ia menghela napas panjang. Lalu berkata, "Kalau begitu, bawalah ini." Ia memberiku sepotong kain putih yang dicelupkan ke air doa. "Ini bisa melindungimu." Aku menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu." Saat senja menjelang, udara di desa terasa sangat dingin. Langit dipenuhi awan tebal, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku duduk di dalam rumah bersama Rina, membacakan zikir pelindung. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dan dari luar rumah, aku melihatnya lagi. Bayangan hijau besar berdiri di balik pagar, kayu usang. Matanya menyala, mulutnya tersenyum. Dan ia tidak sendirian. Di belakangnya, ada sosok manusia berjubah hitam. "Ki Ato," aku menatap Rina. "Aku tidak akan biarkan mereka ambil kamu." Aku berdiri, menggenggam tasbih Kiai Jafar, dan bersiap menghadapi malam tergelap dalam hidupku. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Setelah melihat Ki Ato berdiri di balik pagar dengan bayangan hijau besar di belakangnya, aku tahu waktu semakin sempit. Rina harus diselamatkan sebelum ritual pesugihan dimulai malam ini. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Ki Ato. Bukan untuk bertengkar atau mengancam, tapi untuk mencari kebenaran. Aku ingin tahu apa yang membuat pamannya Rina itu rela mengorbankan darah dagingnya sendiri demi kekayaan. Rumah Ki Ato terletak di ujung timur desa, dekat hutan kecil yang selalu terlihat gelap meskipun siang hari. Rumahnya besar, lebih dari cukup untuk satu keluarga. Dikelilingi pagar besi tinggi dan tanaman mistis seperti bunga telang dan daun randu. Aku mengetuk pintu kayu besar itu pelan. Beberapa saat kemudian, pintu dibuka oleh seorang pria tua berpakaian sederhana. Ia memandangku dingin. "Ada apa?" tanyanya datar. "Aku mau bicara dengan Ki Ato." Pria itu diam sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuk." Di dalam rumah, udara terasa sangat berbeda. Dingin, pengap,
dan penuh aroma dupa yang menyengat. Di ruang tengah, seorang pria tua duduk bersila di atas tikar merah. Tubuhnya kurus, tapi matanya tajam. Sorot matanya seperti bisa menembus jiwa. Itu dia. Ki Ato, Dok Taya tersenyum tipis saat melihatku. Santri muda, akhirnya kamu datang juga. Aku duduk di hadapannya. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Kenapa Rina harus jadi tumbal? Ki Ato mendengus pelan. Itu urusan keluarga, jangan ikut campur. Aku menatapnya tajam. Tapi ini tentang nyawa manusia, dan kamu menggunakan ilmu sesat untuk kekayaan. Itu bukan urusan keluarga lagi. Itu kejahatan. Senyum Ki Ato menghilang. Ia menatapku dengan mata dingin. Kamu pikir kamu bisa menghakimi saya? Kamu cuma santri kecil dari pesantren. Tidak tahu dunia nyata. Aku menegakkan badan. Aku tahu cukup banyak. Aku sudah lihat Buto Ijo. Aku tahu ia akan mengambil jiwa Rina kalau ritual itu dilanjutkan. Ki Ato tertawa pelan. Buto Ijo adalah bagian dari kekuatanku. Dia memberiku kekayaan, kemuliaan, dan kedudukan. Untuk itu, aku harus membayarnya. Dengan korban, aku menelan ludah. Kenapa Rina? Dia keluargamu sendiri. Ki Ato menatapku dengan pandangan kosong. Darah keluarga adalah pembayaran termahal. Semakin dekat hubungan, semakin kuat hasilnya. Itu aturan dunia gaib. Aku mulai gemetar, tapi aku ingat pesan Kiai Jafar. Jangan takut. Lawan mereka dengan iman dan ayat-ayat Allah. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lantang, kalau begitu, kamu sudah menjual jiwamu, dan kamu tidak punya hati. Ki Ato mendengus. Hatimu pasti lembut, karena kamu belum pernah lapar. Aku hidup susah dulu. Miskin. Diinjak-injak orang kaya. Sekarang, aku punya uang, punya pengikut, punya kekuatan. Apa salahnya? Aku menatapnya dengan rasa iba. Salahnya adalah kamu membahayakan nyawa orang lain, dan kamu melupakan Tuhan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang di dalam rumah. Padahal semua jendela tertutup rapat. Lilin-lilin di sudut ruangan padam satu persatu. Dan dari sudut ruangan, bayangan hijau muncul. Buto Ijo, ia berdiri di belakang Ki Ato, matanya menyala, mulutnya tersenyum lebar. Seolah menunggu janji yang akan dipenuhi. Aku langsung membacakan surah Al-Baqarah. Bayangan itu berhenti maju. Tapi Ki Ato hanya tersenyum. Kamu tidak bisa melawannya, nak. Buto Ijo adalah makhluk yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia biasa. Aku tetap membaca ayat-ayat itu. Dia tidak bisa dikalahkan oleh manusia biasa. Tapi aku tidak sendirian. Aku punya Allah. Mata Buto Ijo menyipit. Ia menjerit pelan, lalu menghilang dalam kepulan asap. Ki Ato mendengus. Kamu memang punya nyali, tapi percayalah, kamu tidak akan bisa menghentikan ritual malam ini. Aku berdiri. Saya akan coba. Saya akan melindungi Rina. Dan saya akan menghentikan kamu. Ki Ato tersenyum dingin. Silakan. Tapi kalau kamu gagal, maka jiwamu akan menjadi ganti Rina. Aku menatapnya sekali lagi, lalu berbalik pergi. Aku tahu, ini baru permulaan. Besok malam adalah penentuan, dan aku harus siap. Aku pulang dari rumah Ki Ato dengan perasaan tidak tenang. Kata-katanya terus terngiang-ngiang di kepalaku. Kalau kamu gagal, maka jiwamu akan menjadi ganti Rina. Aku tahu itu adalah ancaman, tapi juga mungkin sebuah kebenaran yang menunggu untuk terjadi. Rina sedang duduk di depan rumah saat aku tiba. Ia langsung bangkit dan menyambutku. Bagaimana? Apa dia mau berhenti? Aku menggeleng pelan. Tidak, dia tidak akan berhenti sendirian. Kita harus bertindak. Mbok Darmi keluar dari dalam rumah. Wajahnya murung. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan? Tanyanya. Aku menghela napas panjang. Iya, tapi saya butuh bantuan. Malam itu, aku membawa Rina ke rumah Kiai Jafar. Lagi. Perjalanan terasa lebih berat karena angin dingin yang menusuk kulit. Di sepanjang jalan, bayangan hijau beberapa kali muncul di sudut mataku.
Tapi setiap kali aku membaca surah Al-Falaq dan An-Nas, mereka menghilang. Setelah sampai, Kiai Jafar menyambutku dengan tatapan prihatin. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Aku menceritakan semuanya, pertemuanku dengan Ki Ato, ancamannya, serta rencana ritual pesugihan malam ini. Kiai Jafar mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Kamu harus siap. Ini bukan hanya pertarungan fisik, ini adalah ujian iman. Kamu harus masuk ke dunia gaib, melawan Buto Ijo di tempat ia lahir." Aku menatapnya. "Di mana itu?" "Ikuti aliran sungai kecil di belakang desa. Itu akan membawamu ke kuburan keramat. Di sanalah semua dimulai." Aku mengangguk. "Saya siap." Kiai Jafar memberiku tasbih kecil dan selembar kertas bertuliskan zikir khusus. "Bacalah ini setiap kali kamu merasa takut atau lemah. Dan ingat, Allah selalu bersamamu." Saat kembali ke desa, langit dipenuhi awan tebal. Bulan purnama mulai muncul di balik kabut hitam. Aku tahu, ritual akan dimulai tengah malam nanti. Aku membangunkan Rina dan Mbok Darmi. "Kita harus pergi," kataku. "Kita akan coba hentikan ritual sebelum semuanya terlambat." Rina menatapku dengan matanya yang penuh ketakutan. "Kamu yakin kita bisa?" Aku tersenyum tipis. "Aku percaya pada Allah, dan aku percaya pada dirimu. Kamu kuat. Kamu tidak akan jadi korban lagi." Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, kami mulai berjalan menuju kuburan keramat. Aku memimpin rombongan kecil itu, sementara Mbok Darmi dan Rina mengikutiku dari belakang. Jalanannya gelap. Pohon-pohon bergoyang, meskipun angin tidak bertiup. Suara serangga pun lenyap. Hanya suara langkah kaki dan detak jantungku yang terdengar. Lalu, dari balik pepohonan, bayangan hijau besar muncul. "Buto Ijo." Aku langsung membacakan zikir pelindung. Angin bertiup kencang. Bayangan itu berhenti maju, tapi tidak menghilang. "Terus berjalan," bisikku pada Rina. "Jangan berhenti." Bayangan itu mengejar kami. Tapi setiap kali mencoba mendekat, aku membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Cahaya putih muncul dari tasbih Kiai Jafar, membuat makhluk itu mundur. Akhirnya, kami sampai di kuburan keramat. Di tengah-tengah area pemakaman tua itu, api menyala rendah. Di sekelilingnya, beberapa orang berdiri dengan jubah hitam. Di tengah lingkaran terdapat meja batu kecil dengan sesaji darah dan tulang. Dan di depan semuanya, berdirilah Ki Ato dengan mata menyala dan senyum dingin. "Kamu datang juga, nak santri." Aku maju perlahan melindungi Rina di belakangku. "Hentikan ritual ini. Ini dosa besar." Ki Ato tertawa keras. "Dosa? Bagi siapa? Bagi kamu? Bagi Tuhan kamu yang tidak pernah peduli pada nasib manusia seperti saya?" Aku menatapnya tajam. Allah Maha melihat, dan Ia pasti akan menghukum orang yang mengambil nyawa orang lain demi kekayaan. Ki Ato mendengus. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan saya? Kamu cuma anak kecil dengan kitab suci dan zikir omong kosong." Aku menggenggam tasbihku erat. "Tapi aku punya Allah, dan itu cukup." Ki Ato tersenyum sinis. Lalu ia mengangkat tangannya. Api di tengah lingkaran menyala tinggi. Dan dari dalam asap hitam, Buto Ijo muncul. Matanya menyala. Tubuhnya tinggi menjulang. Tangannya panjang dan berdarah. Ia melangkah ke arahku. Aku menegakkan badan dan mulai membaca surah Al-Baqarah. Aku tidak punya waktu untuk ragu. Bayangan hijau besar itu melangkah perlahan ke arahku. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Udara terasa dingin dan penuh tekanan. Bau anyir darah dan dupa menyengat hidung. Buto Ijo, drat matanya menyala-nyala, mulutnya tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi tajam. Tubuhnya dibalut kabut hijau pekat yang mengalir seperti asap. Di belakangku, Rina gemetar. Mbok Darmi memegang tangannya erat, membacakan zikir pelan. "Jangan takut," bisikku tanpa menoleh. "Allah bersama kita." Lalu aku mulai membaca surah Al-Baqarah dengan suara lantang. "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Suara angin tiba-tiba bertiup kencang. Api di tengah lingkaran padam seketika. Buto Ijo berhenti,
Tapi hanya sejenak, lalu ia menerjang. Dengan tangan panjangnya, ia mencoba meraihku. Aku mundur cepat, tapi masih terus membaca ayat suci. La ta'khudzuhu sinatu wala naum. Cahaya putih menyelimuti tubuhku dari dalam diri sendiri. Aku bisa merasakannya. Sentuhan buto ijo tidak lagi bisa menyentuhku. Setiap kali ia mendekat, ia seperti terpental oleh tembok tak terlihat. Tapi makhluk itu tidak menyerah. Ia mengeluarkan suara jeritan tinggi yang menusuk telinga. Angin berputar liar di sekeliling kami. Batu-batu kecil terangkat dari tanah. Ki Ato tertawa keras di tengah badai gaib itu. Kamu pikir ayat-ayat itu bisa melindungimu selamanya? Kamu manusia biasa. Dan buto ijo bukan makhluk yang bisa kamu lawan. Aku tidak menjawab. Aku fokus pada bacaanku. Tapi aku tahu, ini tidak akan cukup hanya dengan zikir. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih. Saat buto ijo mundur sejenak, aku menoleh ke arah Ki Ato. Kenapa kamu biarkan dia mengambil nyawa orang lain? Kamu tahu ini salah. Ki Ato menatapku dingin. Aku sudah tidak peduli pada benar atau salah. Aku hanya peduli pada kekuatan. Dan buto ijo memberiku itu. Aku menelan ludah. Kamu jual jiwa kamu hanya untuk uang dan kekuasaan? Ki Ato tersenyum sinis. Aku dulu lapar, diinjak-injak, dicaci maki. Sekarang semua orang menghormatiku. Semua takut padaku. Apa salahnya? Aku menatap matanya. Salahnya adalah kamu membahayakan nyawa orang lain, dan kamu melupakan Allah. Aku kembali menatap buto ijo yang sudah siap menyerang lagi, dan kali ini ia tidak sendirian. Bayangan hitam muncul di sekitarnya. Makhluk-makhluk kecil yang tampak seperti penjelmaan jiwa korban ritual masa lalu. Mereka menari-nari di sekeliling buto ijo, menjerit-jerit dalam bahasa yang tidak bisa kupahami. Aku tahu, ini adalah ujian terberat dalam hidupku. Aku menutup mata sejenak, berusaha mengingat pelajaran Kiai Jafar. Kalau kamu ingin melawan kejahatan, gaib, jangan gunakan amarah. Gunakan iman, bacalah zikir pelindung. Dan percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berserah diri. Aku membuka mata, menggenggam tasbih Kiai Jafar erat, dan mulai membaca zikir pelindung yang ia ajarkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap kata yang keluar dari mulutku, cahaya semakin kuat menyelimutiku. Rina dan Mbok Darmi ikut membantu membaca zikir pelan. Lalu, buto ijo menyerang lagi. Tapi kali ini, saat ia mendekat, cahaya itu menyambar tubuhnya. Jeritan keras terdengar. Kabut hijau di sekelilingnya mulai memudar. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Desis Ki Ato. Aku menatapnya tajam. Aku tidak melawan kamu, aku melawan ketamakanmu. Dan aku melawan kejahatan yang kamu undang masuk ke dunia ini. Aku menunjuk buto ijo yang mulai terguncang. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan mereka? Tidak, kamu hanya boneka. Dan sekarang, mereka akan ambil apa yang menjadi milik mereka. Ki Ato terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah. Ada rasa takut yang mulai muncul. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Buto ijo menjerit keras. Api dari lingkaran batu menyala kembali, tapi kali ini warnanya bukan merah, melainkan hijau menyala. Bayangan itu berdiri tegak, matanya menyala-nyala. Lalu ia berteriak dan menyerang Ki Ato. Apa yang kamu lakukan? Teriak Ki Ato sambil mundur. Buto ijo meraih leher Ki Ato. Tubuh tua itu terangkat dari tanah. Kamu bilang kamu tuan saya, desis buto ijo dengan suara serak. Tapi kamu lupa janji kamu. Darah baru, jiwa muda. Kamu berani mengganti korban dengan santri ini? Ki Ato menjerit kesakitan. Wajahnya mulai memucat. Aku menatap mereka. Aku tahu, ini adalah balasan dari alam gaib. Ketika seseorang mengambil nyawa demi kekayaan, maka ia juga harus membayar harga yang sama. Lalu, aku menoleh ke Rina. Kita harus pergi. Ini bukan urusan kita lagi. Rina mengangguk. Mbok Darmi membantunya bangkit. Kami berjalan pergi dari kuburan keramat,
meninggalkan Ki Ato yang terus menjerit di cengkeraman buto ijo. Aku tidak menoleh lagi. Karena aku tahu, ini adalah akhir dari Ki Ato dan awal kedamaian bagi desa kami. Kami pulang dengan langkah berat. Udara malam terasa lebih ringan dari sebelumnya, tapi hatiku masih penuh tanya. Aku tidak yakin apakah Ki Ato benar-benar sudah pergi. Rina diam sepanjang jalan. Embok Darmi memegang tangannya erat-erat, seperti ingin memberinya kekuatan tanpa kata. Saat sampai di rumah, aku langsung membuka pintu dan menyuruh mereka masuk. Aku menyalakan lampu minyak dan duduk di kursi bambu usang yang biasa digunakan ayah dulu. Kamu aman sekarang, kataku pada Rina. Ki Ato tidak akan bisa menyakitimu lagi. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai kayu dengan mata kosong. Esok pagi, desa mulai terbangun dari mimpi buruknya. Tidak ada lagi suara tangisan misterius di tengah malam. Angin tidak bertiup aneh. Langit cerah, seolah alam ikut merayakan kemenangan kami. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang ritual Ki Ato. Jika ia punya catatan atau dokumen, mungkin itu bisa menjadi bukti bahwa ia melakukan hal-hal sesat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk warga desa. Aku pergi ke rumah Ki Ato, rumah besar itu sunyi. Pintu depan sedikit terbuka. Aku mengetuk pelan, tapi tidak ada jawaban. Perlahan, aku masuk. Di dalam, suasana sangat berbeda dari malam tadi. Tidak ada aroma dupa menyengat, tidak ada bayangan hijau, hanya kesunyian yang menusuk telinga. Aku mulai menyelidiki. Di ruang tengah, aku menemukan meja kayu besar dengan tumpukan kertas dan buku-buku tua. Sebagian besar bertuliskan mantra dan doa-doa yang tidak Ki kenali. Di antara lembaran-lembaran itu, aku menemukan sesuatu yang membuatku terdiam lama. Sebuah daftar nama-nama gadis yang hilang selama beberapa tahun terakhir. Dan di bagian akhir, Rina, pada namaku juga tertulis di bawahnya, dengan catatan kecil, gagal, santri melindungi. Aku menelan ludah. Ini bukan hanya soal satu korban. Ini adalah rangkaian pembunuhan yang direncanakan secara sistematis. Aku mengambil semua dokumen itu dan membawanya pulang. Sore itu, aku menunjukkan dokumen-dokumen tersebut pada tetua desa. Mereka membacanya dengan tatapan tak percaya. Beberapa meneteskan air mata. Aku tidak percaya ini nyata, kata Pak Sastro, salah satu tetua desa. Selama ini kami hanya bisa pasrah, takut bicara, takut bertanya. Karena setiap kali ada yang coba protes, mereka menghilang. Aku menghela napas panjang. Sekarang kita tahu kebenarannya, dan kita harus pastikan ini tidak terjadi lagi. Pak Sastro menatapku dengan hormat. Terima kasih, Nak Umar. Kamu menyelamatkan banyak jiwa. Beberapa hari setelahnya, polisi datang ke desa. Warga melaporkan keberadaan dokumen-dokumen itu sebagai bukti atas penculikan dan praktik sesat Ki Ato. Sayangnya, tidak ada jejak tubuh Ki Ato atau buto ijo. Rumahnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Seperti lenyap begitu saja. Tetapi bagi kami, itu bukan lagi penting. Yang penting adalah gadis-gadis tidak lagi menghilang. Ritual pesugihan telah dihentikan. Desa kembali tenang. Suatu sore, aku duduk di ambang pintu sambil membaca Al-Quran. Rina datang duduk di sebelahku. Kamu baik sekali, Umar, katanya pelan. Kamu menyelamatkanku. Padahal kamu bahkan tidak mengenaliku sebelumnya. Aku tersenyum tipis. Aku cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapapun, menolong orang yang butuh pertolongan. Ia menunduk. Aku tidak tahu harus kemana setelah ini. Orang tuaku sudah meninggal. Pamanku, dia bukan keluarga lagi. Aku menatapnya. Kamu bisa tinggal di sini. Mbok Darmi sudah mengizinkan. Selama kamu mau belajar agama, belajar hidup baru, kamu akan selamat. Rina mengangguk pelan. Lalu, ia berkata, aku ingin jadi santri seperti kamu. Aku ingin lupakan masa lalu. Aku tersenyum. Kalau kamu serius, aku akan bantu. Malam itu,
Aku pergi ke masjid untuk sholat Isya dan berdoa. Setelah selesai, aku duduk di depan masjid, menatap langit yang dipenuhi bintang. Angin bertiup pelan. Aku mendengarkan bisikan alam. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa damai. Aku tahu Buto Ijo mungkin belum sepenuhnya pergi, tapi ia tidak akan bisa kembali ke desa ini. Bukan karena jikirku, tapi karena kami semua akhirnya bangkit, melawan ketamakan, melawan ketakutan, melawan kegelapan. Besok, aku akan membawa Rina ke pesantren. Kiai Jafar sudah mengizinkannya tinggal di sana selama ia bersedia belajar, dan aku akan terus menjadi santri yang taat. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang pernah takut melawan. Aku tidak bisa tidur malam itu. Meskipun ritual pesugihan sudah dihentikan dan Rina selamat, perasaanku tidak sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang masih mengganjal. Bayangan Ki Ato yang diseret oleh Buto Ijo terus muncul dalam pikiranku. Apakah itu benar-benar akhir dari semuanya? Atau justru ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Esok pagi, aku memutuskan untuk kembali ke kuburan keramat. Aku ingin memastikan bahwa makhluk itu benar-benar telah pergi. Embok Darmi menatapku dengan tatapan khawatir. "Kamu yakin harus pergi sendirian?" tanyanya. Aku mengangguk. Kalau aku tidak lakukan ini sekarang, aku tidak akan tenang. Rina datang mendekat. Aku ingin ikut. Aku menatapnya. Tidak. Ini bukan urusanmu lagi. Kamu harus mulai hidup baru, bukan mengingat masa lalu. Ia menunduk. Tapi aku takut kamu tidak kembali. Aku tersenyum tipis. Aku pasti kembali, karena aku punya Allah, dan aku punya kalian. Perjalananku ke kuburan keramat berlangsung dalam kesunyian. Udara pagi terasa sejuk, tapi angin dingin menusuk kulit. Di sepanjang jalan, bayangan hijau beberapa kali muncul di sudut mataku. Tapi setiap kali aku membaca zikir pelindung, mereka lenyap. Saat sampai di kuburan, suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada burung berkicau, tidak ada suara serangga, hanya deretan batu nisan tua yang tertutup lumut dan rumput liar. Aku duduk di tengah lingkaran batu tempat ritual dilakukan beberapa malam lalu. Tanah di sini masih terasa dingin, masih menyimpan bekas darah dan mantra hitam. Aku menutup mata sejenak, lalu mulai membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Angin bertiup pelan. Aku merasakan ketenangan mulai masuk ke dalam diriku. Tapi tiba-tiba, langit gelap. Matahari tertutup awan tebal. Dan dari balik kabut putih yang naik dari tanah, Buto Ijo muncul lagi. Lebih besar dari sebelumnya. Matanya menyala-nyala. Tubuhnya dibalut asap hijau pekat. Tangannya panjang dan penuh goresan darah. Ia menatapku dengan sorotan penuh dendam. Aku langsung bangkit dan membacakan surah Al-Baqarah dengan suara lantang. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Tapi kali ini, Buto Ijo tidak mundur. Ia maju. Langkahnya menggelegar. Setiap langkah membuat tanah bergetar. Aku tidak punya banyak waktu. Aku menggenggam tasbih Kiai Jafar erat-erat, lalu membaca zikir pelindung yang ia ajarkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cahaya semakin kuat. Pohon-pohon di sekeliling kuburan bergoyang hebat. Batu-batu kecil terangkat dari tanah. Buto Ijo menjerit. Kamu tidak bisa melawanku. Jiwa santri tidak cukup kuat. Aku menatapnya tajam. Jiwa santri tidak lemah. Selama ia berserah pada Allah, ia tidak akan pernah kalah. Aku menunjuk langit. Kamu hanyalah makhluk gaib yang haus darah. Tapi aku adalah hamba Allah yang tidak takut padamu. Aku membaca ayat penutup surah Al-Baqarah. Wallahu bari'un mimma yushrikuna. Seberkas cahaya menyelimuti udara. Buto Ijo menjerit keras. Ia mencoba menyerangku, tapi sebelum tangannya menyentuhku, cahaya itu meledak. Ledakan cahaya putih menyelimuti seluruh kuburan. Asap hijau menghilang. Dan Buto Ijo lenyap aku jatuh berlutut di tanah. Napasku tersengal-sengal. Tubuhku lemas. Tapi aku tersenyum. Aku berhasil. Aku benar-benar berhasil.
Saat pulang ke desa, warga sudah menunggu. Mereka melihat dari kejauhan saat ledakan cahaya itu terjadi. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka bisa merasakan sesuatu yang besar telah berakhir. Pak Sastro mendekatiku. "Kamu melihatnya?" Aku mengangguk. "Ya, dia sudah pergi." Warga saling pandang. Lalu satu persatu mulai berbisik syukur. Beberapa hari kemudian, kami melakukan doa bersama di kuburan keramat untuk mendoakan roh korban yang hilang dan membersihkan tempat itu dari pengaruh negatif. Aku juga menanam batu nisan sederhana di sana sebagai penghormatan kepada para korban. Di atasnya tertulis, "Di sini istirahat jiwa yang menjadi tumbal. Semoga Allah mengampuni dan memberi tempat terbaik bagi mereka." Sore itu, aku duduk di depan rumah bersama Rina dan Embok Darmi. Langit biru cerah, burung-burung berkicau riang. Rina menatapku. "Bagaimana kamu bisa melawan makhluk sebesar itu?" Aku tersenyum tipis. "Bukan aku yang melawannya, tapi iman dan pertolongan Allah." Ia mengangguk pelan. "Aku ingin belajar seperti kamu. Aku ingin percaya bahwa ada kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan." Aku menepuk bahumu. "Kamu sudah mulai. Percayalah, kamu akan menjadi orang yang kuat." Malam itu, aku bermimpi. Aku berada di sebuah tempat yang penuh cahaya. Di hadapanku, seorang wanita tua dengan jubah putih tersenyum. "Apa kamu, Kiai Jafar?" Tanyaku ragu. Ia menggeleng. "Aku hanya utusan untuk memberimu pesan." Ia menatapku dalam-dalam. "Kamu telah menyelesaikan tugasmu di sini. Tapi ingat, selama manusia masih tamak, maka makhluk seperti buto ijo akan terus mencari jalan untuk kembali." Aku menelan ludah. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Ia tersenyum. "Teruslah menjaga imanmu. Teruslah melindungi yang lemah, karena kamu adalah pelindung yang dipilih oleh Allah." Aku terbangun basah oleh keringat, tapi hatiku tenang. Besok, aku akan membawa Rina ke pesantren. Aku akan kembali ke Yogyakarta. Dan aku akan menceritakan semua ini pada Kiai Jafar. Karena ini bukan akhir dari perjalanan spiritualku, ini baru permulaan. Aku bangun pagi-pagi dengan perasaan yang berbeda. Udara di desa terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak ada lagi rasa sesak di dada seperti beberapa hari lalu. Aku menatap langit-langit kayu sambil mengingat semua yang telah terjadi. Buto Ijo sudah pergi, Ki Ato tidak akan kembali, dan Rina, ia selamat. Saat matahari mulai naik, aku keluar rumah dan melihat desa dalam keadaan yang sangat berbeda. Warga berkumpul di balai desa membicarakan hal-hal biasa, harga beras, hasil panen, dan rencana gotong royong. Tidak ada lagi tatapan penuh ketakutan. Tidak ada lagi bisikan-bisikan tentang hilangnya gadis muda. Pak Sastro menyambutku dengan senyuman lebar. "Kamu benar-benar menyelamatkan kami, Nak Umar," katanya sambil menepuk bahuku. Aku tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Ia mengangguk. "Tapi kamu adalah satu-satunya yang berani melakukannya." Setelah sarapan, aku masuk ke dalam rumah. Rina sedang membantu Embok Darmi menyapu halaman depan. Ia tampak lebih ceria dari sebelumnya. Pipinya mulai memerah dengan semangat hidup yang baru. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanyaku padanya. Ia menatapku dan tersenyum. "Lebih baik. Aku merasa aman." Aku menghela napas lega. "Kalau begitu, kita bisa berangkat ke pesantren sore ini." Ia mengangguk pelan. "Ya, aku siap." Siang itu aku pergi ke masjid untuk sholat zuhur dan berdoa sejenak. Di dalam masjid suasana begitu tenang. Angin berhembus pelan dari jendela yang sedikit terbuka. Aku duduk di syaf paling depan, lalu mulai membaca Al-Quran. Dari sudut mataku, aku melihat sesuatu. Sebuah bayangan putih samar muncul di dekat tiang masjid. Aku langsung berdiri dan membacakan surah An-Nas, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Bayangan itu tidak menyeramkan. Ia tidak menyerang, hanya berdiri diam, lalu perlahan menghilang. Aku menatap tempat itu lama.
Mungkin itu adalah roh salah satu korban ritual Ki Ato, bukan musuh, hanya ingin memberi isyarat bahwa mereka juga akhirnya bisa istirahat. Sore itu, aku dan Rina bersiap berangkat ke Yogyakarta. Embok Darmi menyiapkan bekal roti, air minum, dan sebuah surat pendek untuk Kiai Jafar. "Aku percaya kamu bisa menjaga dirimu sendiri," kata Mbok Darmi sambil memelukku erat. "Tapi jangan lupa pulang suatu hari nanti." Aku mengangguk. "Iya, Bu, saya pasti pulang." Lalu ia memeluk Rina. "Jaga dirimu baik-baik, kamu punya kesempatan kedua, gunakan dengan baik." Rina menangis pelan. "Terima kasih atas segalanya." Perjalanan menuju stasiun bus terasa lancar. Langit tetap cerah. Burung-burung berkicau riang. Aku menoleh ke belakang sekali lagi, melihat desa kecil yang menjadi saksi bisu pertarunganku melawan kejahatan gaib. Aku tahu desa Sumbermulyo tidak sempurna. Masih banyak orang tamak, masih banyak kejahatan yang tersembunyi. Tapi setidaknya, untuk kali ini, kami berhasil menang. Di dalam bus, Rina duduk di sebelahku. Ia menatap jalanan dengan pandangan penuh harapan. "Kamu takut?" tanyaku. Ia menggeleng. "Tidak, aku malah merasa seperti punya masa depan lagi." Aku tersenyum. "Karena kamu memang punya masa depan, dan aku akan bantu kamu menciptakannya." Ia menatapku dengan matanya yang penuh keyakinan. "Aku percaya pada kamu, Umar." Saat sampai di pesantren, Kiai Jafar sudah menunggu di depan gerbang utama. Ia tersenyum saat melihatku datang bersama Rina. "Kamu kembali dengan jiwa yang lebih kuat," katanya pelan. Aku mengangguk. "Saya kembali dengan pengalaman yang membuat saya lebih mengerti arti iman." Kiai Jafar menepuk bahuku. "Itu bagus, karena ilmu agama bukan cuma untuk dibaca, tapi juga untuk dihidupkan dalam perbuatan." Beberapa minggu berlalu, Rina mulai beradaptasi dengan kehidupan di pesantren. Ia rajin mengaji, ikut salat berjamaah, dan belajar tentang ajaran Islam dari dasar. Ia seperti lahir kembali. Suatu sore, Kiai Jafar memanggilku ke ruangannya. "Kamu ingin menceritakan semuanya?" tanyanya. Aku mengangguk. Lalu aku menceritakan semuanya, dari awal aku pulang ke desa, hingga akhir pertarunganku melawan Buto Ijo. Kiai Jafar mendengarkan dengan sabar. Setelah selesai, ia berkata, "Kamu telah melewati ujian yang besar. Tapi ingat, ujian tidak akan berhenti. Selama kamu hidup, Allah akan terus mengujimu dengan cara yang berbeda." Aku menatapnya. "Apa yang harus saya lakukan?" Ia tersenyum. "Tetap taat, tetap rendah hati, dan jangan pernah lupa bahwa kamu adalah alat Allah. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan." Malam itu, aku duduk di bawah pohon beringin besar di kompleks pesantren. Bulan bersinar redup. Suara angin dan gema adzan Isya terdengar harmonis. Aku menatap langit. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjalananku. Hidup sebagai santri, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, adalah perjalanan tanpa akhir. Tapi setidaknya, aku telah membuktikan satu hal penting, bahwa iman, jika dipegang erat dan diamalkan dengan benar, bisa mengalahkan kegelapan sebesar apapun. Esok pagi, aku membawa Rina ke ruang kelas khusus santriwati. Ia diterima dengan hangat oleh para ustadzah dan santri lainnya. "Ini permulaan barumu," kataku padanya. Ia tersenyum. "Terima kasih, Umar. Aku tidak akan lupakan apa yang kamu lakukan untukku." Aku tersenyum kembali. Allah yang memberiku kekuatan. Aku hanya hambanya. Beberapa bulan kemudian, desa kembali damai. Warga mulai membangun ulang kepercayaan pada agama dan tradisi yang benar. Tidak ada lagi praktik sesat. Tidak ada lagi ketakutan akan bayangan hijau di malam hari. Aku pulang ke desa beberapa kali untuk menjenguk Embok Darmi dan warga. Setiap kunjungan, aku melihat perubahan yang baik. Orang tua mulai mengajarkan anak-anak tentang ilmu agama, bukan hanya ilmu hitam, dan aku tetap menjadi santri muda yang taat. Tapi kini, aku bukan hanya pembaca Al-Quran, aku juga pelindung bagi yang lemah. Suatu malam,
Aku bermimpi lagi. Aku berada di tengah hutan. Di depanku, Rina, Mbok Darmi, dan beberapa warga desa berdiri berjejer. Langit penuh bintang. Angin berhembus pelan. Dari arah kejauhan, terdengar suara azan. Dan dari dalam, kabut putih, sosok wanita tua muncul. Ia tersenyum padaku. "Kamu telah memilih jalan yang benar," katanya pelan. Aku menatapnya. "Siapa Anda?" Ia tersenyum. "Aku adalah simbol dari jiwa-jiwa yang telah kamu bebaskan." Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi ia menghilang dalam cahaya putih. Aku terbangun dengan hati yang tenang. Aku yakin, suatu hari nanti, mungkin dalam bentuk yang berbeda, aku akan menghadapi ujian lagi. Mungkin dalam bentuk godaan dunia, mungkin dalam bentuk kesedihan, atau mungkin dalam bentuk makhluk gaib lainnya. Tapi aku siap, karena aku percaya bahwa selama aku tidak meninggalkan Allah, Dia tidak akan pernah meninggalkanku.